Shalom jemaat sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, yang mengasihi kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Dan di saat kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kiranya Roh Kudus yang menolong kami, menuntun, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Nah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita dasari dari kitab Injil Lukas 9, ayatnya yang ke-43b sampai dengan 48. Namun saya akan membacakannya ayat 48 saja. Dan berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Ambisi, hasrat atau keinginan itu ada dalam kehidupan manusia, termasuk anak-anak Tuhan, saya dan saudara. Selama kita memiliki hasrat, keinginan, ambisi yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan atau firman Tuhan, itu sah-sah saja. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apa sih yang menjadi ambisi, keinginan, hasrat kita sebagai anak Tuhan selama kita ikut Tuhan dan melayaninya? Jemaat sekalian, dari bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, dengan jelas terlihat bahwa pada saat itu yang menjadi ambisi, hasrat atau keinginan para murid Tuhan Yesus adalah menjadi yang terbesar. Saudaraku, yang dipahami oleh para murid pada waktu itu untuk menjadi yang terbesar adalah posisi atau kedudukan atau jabatan. Dan tentu saja hal ini berbeda dengan apa yang Yesus maksudkan. Maksud Tuhan Yesus menjadi yang terbesar dari bagian firman Tuhan pada hari ini adalah tentang sikap hati, yaitu tentang kerendahan hati. Saudara-saudaraku, tentu saja kita tidak salah kalau sampai kita memiliki satu jabatan atau menduduki satu jabatan atau kedudukan. Tapi ingat bahwa jabatan atau kedudukan itu adalah pemberian dari Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita jalani dengan sikap hati yang rendah hati. Saudaraku, rendah hati seringkali kita pahami artinya tidak sombong atau congkak. Namun, bukan hanya sebatas tidak sombong atau congkak. Tetapi juga arti kerendahan hati adalah dia patuh dan taat pada otoritas yang lebih tinggi. Dan tentu saja dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, otoritas kita yang lebih tinggi adalah pribadi Allah sendiri yang maha kuasa, yang juga sekaligus pemilik daripada segala sesuatu dalam dunia ini, termasuk gereja dan pelayanan yang kita kerjakan. Saudaraku, perlu sekali kita sebagai pelayan Tuhan memiliki sikap yang rendah hati, karena itu yang Tuhan inginkan. Jemaat sekalian, perlu kita sebagai anak Tuhan bertanya pada diri kita, apa sih yang menjadi keinginan hasrat kita atau bahkan ambisi kita saat kita mengikuti Tuhan dan melayaninya? Apakah itu selama ini yang kita kejar, yang kita inginkan adalah berkat-berkat Tuhan saja, tapi kita menolak pribadi Allah sendiri? Saat kita melayani, apa yang menjadi ambisi atau keinginan kita? Apakah kita mencari popularitas, pengaruh, merasa paling penting, dibutuhkan yang paling utama, atau istilah lain kita nomor satu dalam pelayanan yang Tuhan percayakan? Saudaraku, kembali pertanyaannya adalah apa yang menjadi ambisi kita? Pertanyaan ini menolong kita untuk mengetahui dan menyelidiki segala bentuk alasan, motivasi, dan tujuan yang tersimpan dalam hati kita selama ikut Tuhan dan melayaninya. Sebagai penutup dalam renungan pada hari ini, saya ambil dari kitab Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Mari saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan yang adalah pelayan Tuhan, selama kita ikut Tuhan dan melayaninya, kita betul-betul meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan yang dikenal oleh orang-orang kita layani. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setelah kami mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati. Kami diberikan ketaatan dan kesetiaan untuk melakukannya. Dan kami juga berdoa menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.